Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membuat pilih kartu ya, berjudul Dia yang Mendekatimu dalam Waktu Dekat. Oke, nanti aku akan lebih jelaskan lagi. Seperti biasa, aku mau menyapa dulu. Halo semuanya yang masih stay tune di channelku, thank you. Dan juga teman-teman yang baru hadir ya di sini, yang baru mampir. Halo semuanya, salam kenal. Oke, kita langsung saja seperti biasa kita akan membuat 3 pilihan kartu ya, 3 pilihan kartu. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat. Oke. Aku ngerasa di sini tampaknya yang mendekatimu dalam waktu dekat ada yang baru, ada yang sudah lama. Kebanyakan yang sudah lama. Kalian kenalnya, aku ngerasanya ya. Oke. Di sini ada yang pertama, file pertama, great teacher learn from spiritual experiences ya. Untuk file yang kedua ada lady enjoy growth and reaps rewards. Untuk file nomor 3 ada hermit retreat and recharge. Jadi bisa dipilih ya file 1, 2 dan 3. Aku ngerasainnya memang di sini kalian sudah kebanyakan sudah kenal lama. Aku ngerasanya ada kayak semacam pengharapan buat dia itu ngedeketin kamu. Dan bagi yang baru, aku ngerasa memang kalian kayak suka memikirkan dia ya, kayak dalam waktu kalian baru kenal itu kalian udah kebayang gitu ketika nanti bersama dengan dia gimana, kalau lagi jalan berdua gimana, terus kalian tiba-tiba udah kayak berimajinasi duluan lah gitu ketika kamu inget sama dia gitu ya. Aku ngerasa ini orang yang memang membuat hatimu berdebar-debar gitu yang aku rasain. Oke, kita akan lanjut saja ya di sini ke file nomor 1. Oke, file nomor 1, dia mendekatimu dalam waktu dekat. Aku ngerasa orangnya seperti ini ya. Untuk bentuk fisiknya, dia rambutnya nggak terlalu cepak, nggak aku bilang segondrong ini juga sih, tapi dia mempunyai, kalau ini ya, kalau dia itu pria, dia itu mempunyai jenggot ya, punya beard kayak gini, jadi agak lebat. Dia juga punya kumis gitu ya, jadi menyambung ya beard sama kumisnya, mustache-nya. Kemudian dia alisnya itu ada, tapi nggak terlalu tebal di akhir, di di garis akhirnya. Terus ya hidungnya juga mancung, matanya juga agak sayu, foreheadnya dia, jidatnya dia agak lebar, bentuk postur tubuhnya dia itu nggak kekar kayak gitu, nggak, biasa aja. Kalau ngelihat tingginya berarti rata-rata ya sekitar 170-an kayak gitu. Kemudian rambutnya juga agak nge-wave. Beberapa dari kalian aku ngerasanya juga bukan hitam total, tapi memang agak kecoklatan. Kulitnya juga sangat ini ya, apa itu sebutannya, sawo mateng gitu yang aku rasain. Kemudian untuk bentuk kukunya mungkin seperti ini juga ya, jadi agak persegi. Kemudian tangannya aku ngerasa itu apa ini sebutannya ya, uratnya segala macam, kalau sangat terlihat gitu aku ngelihatnya. Kemudian dia itu suka pakai baju yang casual, yang nggak terlalu dengan warna-warnanya yang trik kayak gitu. Kemudian untuk bibirnya dia lumayan tipis ya, yang aku rasain di situ ya. Itu ciri-ciri fisiknya udah kebayang kan ya. Oke, kemudian untuk personality-nya aku ngerasa dia orang yang sangat dekat dengan sisi-sisi spiritual ya, dalam artian dia kalau orang yang beragama, dia sangat beragama. Dia juga orang yang aku ngerasa tuh bukan agama yang benar-benar fanatik yang bikin semua orang jadi hanya melihat di satu sisi, itu enggak. Aku ngelihat dia
benar-benar bisa melihat secara universal juga kebaikan itu seperti apa yang baik dilakukan. Dia juga orang yang cukup toleransi antar umat beragama. Dia pembawa kedamaian, pembawaannya itu benar-benar menenangkan, dewasa. Kebijaksanaannya dia itu terlihat gitu, seakan-akan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu memang membawa message dari alam semesta, dari Tuhan, dari kebijaksanaan yang dia dapat dalam pengalaman hidupnya, kayak gitu yang aku rasain ya. Jadi bisa jadi dia juga seorang mentor atau seorang yang ditinggikan atau diandalkan lah ya di komunitasnya. Banyak orang yang minta advice dari dia. Dia orang yang benar-benar bisa menjadi mediator ya, bisa ngebuat orang-orang tuh jadi ngerasa damai gitu ya. Masalah terselesaikan ketika curhat sama dia. Dia orang yang cukup tenang, dewasa, kayak gitu. Oke, aku akan lanjut lagi. Aku pengen tahu ya energi hubunganmu dengan dia. Oke, ya. Di sini ada Taurus ya. Mungkin kamu dealing sama Taurus atau berchartnya ada di Taurus. Ada Four of House. Jadi kemungkinan besar dia juga di sini ada naungan Cancernya ya. Kemudian ada The Sun, juga ada energi Aries, aku ngerasain. Oke, energi hubungan kalian tampaknya di sini sudah memberikan fondasi yang baik satu sama lain ya. Jadi kalian saling care, kalian secara tindakan ya, bukan cuma secara kata-kata aja, secara tindakan udah saling care satu sama lain. Sudah terlihat kalau dia itu benar-benar punya intention lebih ya ke kamu. Sebenarnya dia melakukannya bukan berdasarkan omongan aja, tapi benar dari tindakannya dia. Dalam artian orang nih misalnya biasanya kan kalau perhatian sama kita, udah makan belum gitu ya, terusnya ya udah makan dong, terusnya dibilanginnya selamat makan ya, cuma sekedar kayak gitu doang. Kalau dia enggak, dia ngelihat kalau memungkinkan dia langsung datang ngajakin kamu makan, terus ya benar langsung nge-treat kamu. Jadi dia nggak banyak basa-basi dengan kata-kata gitu. Ketika itu memungkinkan dia pengen care sama kamu, dia nggak cuma nanya, tapi dia langsung ngajak gitu. Ya. Kemudian kalau misal kamu lagi sakit atau bagaimana, dia selain menanyakan keadaan kamu, tentunya dia bakal langsung ngerawat kamu sampai sembuh gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak basa-basi gitu menurut aku orangnya. Ini hubungan kamu ya udah saling care satu sama lain secara transparan lah ya. Aku nggak ngerasa ada hal yang ditutup-tutupin di sini. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat. Oke. Aku rasa ada energi fire sign ya. Aries, Leo, Sagittarius. Orangnya benar-benar action oriented, nggak banyak basa-basi. Di sini ada King of Pentacles, kemudian ada Five of Swords, dan ada Page of Wands. Oke ya. Jadi aku ngerasa ada energi Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada juga energi dari Earth sign yaitu Capricorn, Taurus, Virgo. Aku ngerasa di sini dia itu tipikal orang yang benar-benar nggak takut untuk mengutarakan pendapatnya. Dia orangnya benar-benar transparan dalam berkata-kata ataupun bertindak. Ketika dia suka, dia akan memperlihatkan kalau dia suka, nggak ada yang disembunyikan. Kemudian dia tipikal orang yang kalau dibilangin sangat jujur, ya sangat jujur ya. Kadang mungkin kamu ngerasa wow gini amat gitu ya, tapi mungkin kamu juga senang karena kalau kamu udah kebanyakan dealing sama orang yang terlalu banyak basa-basi atau yang terlalu terlalu banyak
kode-kode gitu ya, yang bikin kamu jadi bingung sendiri. Kalau sama dia kamu jadi nggak kebingungan juga gitu. Kemudian aku ngelihat dia tipikal orang yang terus ya fokusnya itu untuk pemenuhan hidupnya, dalam artian dia make sure hidupnya itu akan baik-baik saja secara finansial, secara karirnya dia baik-baik aja. Dia akan coba untuk menjadi seseorang yang bisa terus berkembang agar financial security-nya juga meningkat gitu. Aku lihat dia juga orang yang secara karir udah oke, secara financial security juga oke, cuma dia ngerasanya ini harus ditingkatkan lagi, harus lebih lagi. Jadi dia kayak orang yang nggak bisa diem gitu. Dia banyak aktivitas yang dia lakukan untuk memperkaya, untuk meningkatkan dirinya juga. Jadi dia bukan tipikal orang yang cuma diam nggak ngapa-ngapain, udah enak nih, akunya udah tercukupi, jadi ya nggak usah banyak berusaha lah. Itu aku nggak ngeliat di diri dia terus improve kayak gitu. Kemudian yang aku rasa dia itu tipikal orang yang berjiwa muda, asik, santai, asik, fun. Dia orang yang mudah untuk didekati oleh orang-orang. Bahkan mungkin orang-orang ngelihat dia, wah dia udah ganti lagi nih, cewek yang mana lagi nih, cowok yang mana lagi nih, kayak gitu. Kemudian aku jadi sampai lupa kalau ini kamu fokusnya ke arah cewek ya, ke arah wanita. Bentuk fisiknya tadi aku belum jelasin ya, nggak apa-apa ya, aku jamin lagi. Bentuk fisiknya dia rambutnya sebahu seperti ini, kemudian dia kulitnya nggak terlalu putih tapi yang nggak terlalu hitam juga ya, rata-rata. Kemudian bibirnya tipis, alisnya tadi ya agak tebal di bagian depan, belakangnya agak tipis, hidungnya mancung, kemudian bibirnya tipis, pink gimana gitu ya. Oke. Kemudian dia suka pakai baju yang warna-warna casual gitu ya. Oke, aku akan lanjut lagi. Di sini pembawaan dia ya. Pembawaan dia itu sangat mudah didekati oleh orang dan dia terlihat open dengan orang-orang. Jadi mungkin orang lihat dia tuh yang kayak suka gonta-ganti pasangan atau bagaimana. Padahal kalau dilihat dari tampak luar memang seperti itu, tapi di dalam diri dia sendiri dia sebenarnya orang yang bisa berkomitmen. Dia orang yang bertanggung jawab. Di sini ada King of Pentacles ya, dimana dia memang husband or wife materials, dimana memang dia siap apabila dia harus menikah dan bertanggung jawab atas keluarganya, karena dia sebenarnya orang yang cukup family oriented ya, gitu. Oke, aku akan jelaskan lebih lagi ya di sini. Untuk nomor 1 ya, yang mendekatimu dalam waktu dekat. Oke. Aku ngerasa dia benar-benar orang yang care sama keluarganya ya. Kemungkinan besar dia tulang punggung keluarga. Dia family oriented, dia pembawaannya sangat ngemong ya. Oke, di sini ada grieving, oke. Sini aja. Kemudian di sini ada travel. Jadi kemungkinan besar dia juga jauh dari kamu ya. Kamu mempunyai jarak tempuh ke dianya juga lumayan gitu. Jadi yang nggak memungkinkan bisa ketemu tiap hari yang aku lihat. Kemudian aku ngerasa dia itu salah satu anak yang paling diandalkan di keluarganya, yang sangat cinta sama keluarganya, yang kemungkinan dia mungkin juga yatim piatu atau piatu. Jadi dia harus yang akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian dia udah banyak kehilangan di kehidupannya, entah itu secara orang yang dia sayangi, entah itu keluarganya ataupun pasangannya. Dia juga ada experience yang kurang baik dalam hubungan yang sebenarnya dia coba untuk percayakan terus gitu ya. Dia masih berharap kalau misalkan nantinya dia akan mendapatkan seseorang yang pas untuk dia, yang
baik untuk dia dan keluarganya juga, yang bisa sayang sama dia dan juga keluarganya juga. Jadi kayak ada hal yang sebenarnya dia udah hampir agak-agak hopeless gitu ya, entah dia sekarang udah berumur berapa. Yang jelas dia juga sebenarnya secara mental cukup capek, tapi dia berusaha untuk apa ya, membuat api lah ya, membuat passion dalam hidupnya untuk terus apa ini ya, kayak semacam lebih hidup lagi biar dia bisa bertahan untuk keluarganya, bertahan untuk yakin tentang masa depannya akan ada seseorang untuk dia yang pas kayak gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Di sini aku akan menjelaskan ya. Kira-kira nih informasi tambahan apa nih ya, dia yang mendekatimu dalam waktu dekat ya. Pile nomor 1. Oke, di sini ada Aries. Employ pioneering spirit 1 week or 1 month. Jadi kemungkinan besar kamu dealing sama orang yang pembisnis ya. Aku ngerasa dia sangat mempunyai apa nih, spirit yang wow banget ya. Dia benar-benar apa ini sebutannya, kayak terus mencoba untuk kehidupannya terus membara terus gitu, jangan sampai apinya padam, karena itu adalah salah satu modalnya dia untuk bisa bersemangat dalam hidup, bisa bertahan untuk keluarganya, untuk terus menjalani kehidupan dengan spirit yang oke gitu. Dan di sini ada waktunya nih, 1 week or 1 month dia akan mendekatimu. Oke. Kemudian jadi dalam 1 minggu atau 1 bulan lagi dia mendekati kamu. Untuk pile nomor 1, di sini ada determining the circumstances 7 days or 7 weeks. Jadi dia tipikal orang yang cukup fleksibel gitu, dan dia akan melihat-lihat dulu ketika mau mendekati kamu tuh seperti apa. Dalam waktu 7 hari atau seminggu atau 7 minggu dia akan mendekati kamu juga. Di sini ada Aries ya, birth chartnya dia bisa jadi di Aries atau memang di bulan Aries ini nanti dia akan mendekati kamu ya. Bisa jadi 1 minggu lagi atau 7 hari lagi atau ya seminggu lah ya. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang dia mau apa ya, selesaikan sama kamu, karena ini tampaknya sudah berlarut-larut gitu. Aku akan memberikan channel message juga untuk kamu. Oke. I know that I crossed the line with you. Dia tahu kalau ini udah waktunya lah dia apa ya, reach out kamu ya, keep in touch sama kamu, karena ini udah waktunya dia ngerasa wah ini kita udah mulai berpas-pasan nih di dalam takdir kita, kenapa enggak kalau aku mendekati kamu sekarang gitu. Kemudian di sini ada I look for you everywhere. Jadi dia sebenarnya coba untuk mencari seseorang yang kayak kamu gitu ya, dan yang dia temuin ya the one and only ya cuma kamu yang seperti yang dia inginkan gitu, cuma kamu yang dia rasa ya kamulah orang yang dia cari gitu. Kemudian di sini ada my life is not as together as it seems. Jadi dia sendiri sebenarnya ada ketakutan kalau kamu tahu dia nggak sukses itu, nggak sekaya itu, nggak oke itu. Dia mungkin juga takut kalau kamu ngira keluarganya dia juga keluarga yang wow banget gitu ya. Mungkin dia suka insecure, takutnya kamu nggak bisa jadi lebih membanggakan dia atau melihat dia itu berharga kalau tahu yang sesungguhnya senyata-nyatanya nggak sebagus yang kamu pikirin gitu. Kemudian ada I left you before you could leave me. Jadi dia ada semacam ketakutan, insecure lah ya tentang diri kamu. Mungkin kamu terlihat lebih mapan, terlihat lebih di keluarga yang lebih wow daripada dia. Dia takut kalau kamu tahu yang sebenarnya tuh kayak apa. Dan juga sebenarnya kenapa dia nggak cepet-cepet bareng sama kamu gitu, karena dia sendiri memang belum waktunya dia ngerasanya untuk fokus ke arah percintaan, karena banyak ada hal-hal yang harus dia lakukan.
Aku tiba-tiba jadi inget di komen juga ada yang nanya, kenapa kok dia nggak prioritasin percintaan? Ya setiap orang punya prioritas dalam hidupnya, dimana kalau yang sibuk banget soal kerjaan ataupun ada passion yang dia ingin kejar, dia tahu kalau misalkan percintaan yang kayak gitu-gitu memberatkan dia, bukan mendukung dia malahan. Jadi memberatkan pikiran dia, memberatkan perasaan dia jadi ngerasa terbeban. Jadi fokusnya memang ingin fokus ke arah yang dia tuju aja, nggak mau dia ngasih bagi-bagi perhatian itu untuk cuma area-area percintaan yang mungkin kebanyakan pengalaman di hidupnya dia tahu itu akan memberatkan dia untuk mencapai tujuannya gitu ya. Mungkin tipikal orang memang beda-beda ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya informasi tambahan untuk kamu. Pal nomor 1, dia yang mendekatimu dalam waktu dekat. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat marah. Tampaknya kamu entah apapun conversation yang kamu sama dia juga ada, entah dia marah apa sama kamu atau dia tahu kalau sesuatu tentang kamu yang bikin dia jadi ya kurang senang lah dengan keadaan kamu sama dia sekarang, apapun itu. Dan kamu juga tampaknya tahu ada hal-hal yang dia kurang suka dengan keadaan kamu sama dia sekarang gitu ya, atau ada hal-hal yang dia keberatan dengan apapun yang lagi terjadi sama kamu dengan dia sekarang. Entah mungkin kamu lagi dekat sama seseorang, entah mungkin dia jealous tentang seseorang, entah dia ngerasanya kamu kurang bisa melihat ya tanda-tanda dari dia kalau dia sebenarnya suka banget sama kamu padahal dia udah melakukannya secara tindakan. Jadi mungkin ada hal-hal yang dia ngerasa come on gitu. Ya kamu udah tahu lah aku pasti ada something sama kamu kayak gitu ya, mungkin ada hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian lucu ya, di sini ada indigo ya, kemungkinan besar karena ini dia orang yang spiritual juga. Kamu tahu kalau dia punya bakat-bakat indigo juga ya. Atau mungkin kamu mau punya hubungan telepati sama dia, ngomongnya pakai bahasa kalbu ya, waduh gitu ya. Itu harus dikonfirm juga ya biar nggak halu. Oke. Kemudian Rainbow Children, jadi tampaknya kamu sama dia sama-sama mempunyai tadi ya sisi spiritualitas yang sama. Kemungkinan besar kalian memang berkomunikasinya tanpa disadari melalui telepati itu. Karena entah kenapa aku jadi keinget lihat gambar ini. Jadi tampaknya kalian banyak hal yang tidak dibahas padahal itu penting ya, karena kalian ngerasanya ya mau ngomong gimana, soalnya aku ngerasa ini kayak semacam telepati gitu ya, mau bahasnya gimana, kemarin denger nggak aku ngomong gini ke kamu gitu ya di dalam hati gitu. Kan aneh juga gitu ya. Kemudian di sini ada 27 ya, humanity, tolerance, diplomatic ya, yang tadi aku udah bilang dia orangnya cukup toleran ya sama orang lain, sama agama lain atau apapun. Dia orangnya cukup universal gitu ya, nggak cuma fanatik dalam satu sudut pandang aja. Angka 27 ini mungkin juga angka yang signifikan untuk kamu sama dia ya. Dia orangnya cukup bijaksana dalam berkata-kata, dalam berkomunikasi. Dia orangnya cukup mempunyai sisi kemanusiaan yang besar gitu. Mungkin nanti bulan September itu juga salah satu bulan yang signifikan untuk kalian. Aku ngerasanya kayak ada sesuatu hal di bulan September. Mungkin itu kenangannya kalian, entah apapun itu ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke, aku akan ambil lagi channel message untuk kamu, pal nomor 1. Channel message untuk pal nomor 1. Oke. Jadi dia sebenarnya suka meragukan apa yang dia pikirkan sih tentang kamu. Dia kira-kira kayak gini itu ngebuang-buang waktu dia atau enggak sih gitu. Karena dia tadi ya yang aku bilang, dia fokusnya sebenarnya bukan fokus ke area percintaan, dia fokusnya ke area bagaimana dia bisa lebih meningkatkan
ekonominya ya, memperkaya dirinya, meningkatkan apapun yang dia bisa tingkatkan skillnya dia segala macam, bukan fokusnya bukan area percintaan gitu. Terkadang dia ngelihat hubungan kamu sama dia ini ngebuang-buang waktu dia aja apa enggak gitu, wasting time enggak gitu. Oke, di sini ada my friends really like you. Jadi tampaknya dia udah cerita ke teman-temannya tentang kamu juga, dan teman-temannya dia juga ngerasa oke nih, kayaknya cocok nih sama kamu kayak gitu. Kemudian di sini ada you are my everything. Jadi walaupun ya dia nggak banyak berkata-kata, kalau kamu adalah segalanya untuk dia, tampaknya dari tindakannya dia atau tanda-tanda dari dia lah yang dia bisa berikan ke kamu sama ini cukup memperjelas sebenarnya kalau kamu itu benar-benar spesial buat dia kayak gitu. Kemudian di sini ada I lack self confidence, yang tadi aku bilang dia cukup nggak percaya diri, ada masa-masa dia ngerasanya aduh gitu ya, jangan sampai dia tahu kalau aku nggak sesukses itu, nggak sekaya itu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya dia cukup worry ya gitu ya. Kemudian di sini ada you are my destiny. Jadi dia tahu selama ini dari pertanda-pertanda alam yang dia dapatkan, dari semua hal yang dia pantau dari diri kamu, kalau kamu itu memang orang yang pas buat dia gitu. Dia ngerasa kalau kamu itu memang seseorang yang diberikan Tuhan, alam semesta gitu ya untuk dia. Jadi tampaknya dia banyak melakukan pengamatan ya dari perasaan dia sendiri, dari pertanda-pertanda yang dia bisa tangkap gitu ya dari sekitar kayak gitu. Oke, aku akan memberikan channel song buat kamu ya. Channel song buat kamu file nomor 1. Channel song untuk kamu file nomor 1. Sabda Rindu Glenn Fredly. Oke, liriknya, ku rindu, lebih baik katakan apa adanya bila memang rindu. Ku rindu karena waktu takkan mampu berpihak pada perasaan yang meragu. Dia kangen banget sama kamu dan dia pengen ngomong secara belak-belakan, aku tuh kangen banget sama kamu gitu, ngerti nggak sih? Gregetan dia. Tapi sebenarnya kalau dengar dari lagunya Glenn Fredly yang Sabda Rindu ini sangat indah sekali gitu, bener-bener ada feel longing banget yang apa ya, dimana malam-malam dia ngebayangin gitu ya, ngebayangin kamu, kangen banget, pengen ngobrol, kangen banget, pengen ketemu, ada perasaan yang sedih dan berharap jadi satu ya. Kemudian di sini ada A Love Before Time, Kokoli ya. I would still find my way by the light I see in your eyes. The world I know fades away but you stay. Jadi dia tahu di sekian waktu kamu bersama dengan dia, entah berapa lama kamu kenal sama dia, dia ngerasa ada sesuatu hal di diri kamu, terutama di mata kamu, yang ngebuat dia kayak segelap apapun dunia dia, segelap apapun hari dia, itu dia ngerasa ada secercah harapan ketika melihat kamu. Jadi kemungkinan besar dia sering tuh diam-diam ngeliat foto kamu, ngeliat kembali apa ya, kan ini aku ngeliatnya soalnya kamu ini ya jauh ya, ada travel di sini. Dia suka ngeliat mungkin profile picture kamu, foto-foto kamu yang dia ingat juga ketika mungkin bertemu kamu juga udah pernah. Jadi ada yang dia lihat di mata kamu, something different gitu ya about you ya. Tiba-tiba aku jadi inget ada lagunya Jamrud ya, kalau nggak salah apa ini, Pandangi Langit Malam Ini ya, kalau nggak salah, itu juga ada ya feelsnya agak-agak mirip-mirip sama dengan ini. Jadi dia ngerasa ada sesuatu hal di diri kamu yang dia susah untuk ungkapkan juga ya, apa sebenarnya yang dia rasakan dan siapa sebenarnya kamu ya. Siapa yang sebenarnya kamu jodohku atau bukan gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal
reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ya cobain quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pal nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oh ya. Langsung searching ya lagunya ya, bagus deh, beneran. Enggak nyesel. Aduh ya, emang luar biasa ya lagu-lagunya Glenn Fredly, aku suka banget juga. Oke, di sini tampaknya akan ada yang jadian ya. Kalau jadian, komen ya, komen Kak, aku udah jadian bener loh Kak, gitu. Yang kemarin resonate banget loh Kak, gitu. Biar ibaratnya ada gambar apa nih, kabar-kabar gembira gitu ya nyampe ke aku gitu, nanti aku happy banget tahu kalian akhirnya gitu ya, udah setelah sekian lama menunggu dan kalian akhirnya bisa bertemu, bisa akhirnya bareng-bareng gitu kan. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol kita ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pal nomor 2, Lady, enjoy growth and reaps rewards. Jadi aku ngerasanya ya secara fisik nih, dia orangnya nggak terlalu kurus ya, jadi agak berisi badannya ya. Kalau yang cowok, aku fokus yang cowok dulu ya. Yang pria itu agak berisi badannya, kemudian dia itu mempunyai bentuk wajahnya agak bulat ya. Aku ngerasanya jadi bukan oval. Kemudian dia itu mempunyai jidat lah ya, foreheadnya dia juga lumayan lebar. Kemudian bentuk alisnya dia juga agak nukik ya, aku ngerasanya tuh kelihatan ya, nukik gitu. Jadi nggak langsung ke bawah. Kemudian bentuk matanya dia itu apa ya, agak sayu sedikit tapi besar gitu. Aku ngerasa matanya besar tapi agak sayu sedikit. Kemudian untuk bibirnya, aku ngerasa ya ada bagian bibir atasnya ada cupit baunya ya, yang di tengah-tengah kayak gini. Untuk kesamaan atas bawahnya, bibir atas dan bawahnya juga sama ya proporsionalnya. Kemudian aku ngerasanya dia orang yang kalau aku melihat di sini kebagi dua kelompok. Kalau pria ya, dia itu nggak terlalu tinggi, yang satunya juga cukup tinggi, jadi agak bongsor dikit gitu ya, aku ngerasanya. Kemudian untuk tangannya juga kelihatan agak-agak berisi gitu, jadi nggak ramping tangannya dia. Oke, kalau yang wanita, aku ngelihat dia itu benar-benar ini ya, kelihatan mungkin lebih tua dari umurnya. Dia agak cabi juga. Kalau aku ngelihat beberapa dari kalian yang kelihatan dia misalnya umurnya masih 20-an udah kelihatan kayak 30-an. Terus ada yang aku ngerasain beberapa dari kalian juga dealing sama wanita yang cabi gitu ya, yang cabi, yang mempunyai mata yang cantik ya, mata yang cantik seperti ini. Kemudian matanya itu nggak terlalu besar, agak sayu. Kemudian dia juga mempunyai alis tuh apa ya, kayak menukik gitu ya. Kemudian untuk jidatnya juga agak lebar. Dia juga kemungkinan besar ada kayak belahan, apa ini sebutannya ya, belahan dagu seperti ini ya. Terus ya badannya juga lumayan berisi ya, mungkin agak curvy yang aku rasakan. Kemudian untuk jarinya juga bukan jari-jari yang ramping ya, jadi dia jarinya yang lumayan berisi gitu ya. Oke. Untuk rambutnya dia ya sedada lah ya, yang aku rasain. Kalau yang tadi untuk yang prianya, aku ngerasa rata-rata lebih ke arah cepak. Oke, aku akan lanjut lagi. Dia mendekatimu dalam waktu dekat. Pal nomor 2, dia itu secara personality itu orangnya sangat lembut,
anggun ya, kalau wanita feminim banget, kalau pria tuh jantan banget gitu, laki banget gitu ya. Aku ngelihat dia ini tipikal orang yang sabar, orang yang kalau cowok tuh cukup gentleman juga ya, sangat sportif orangnya. Untuk yang wanita itu juga tipikal orang yang apa ya, pembawaan dia untuk bersabar itu tinggi sekali, pengertian yang aku rasain. Terus orangnya itu suka melayani orang lain kayak gitu, jadi lebih suka apa ya, nurture orang-orang, jadi sisi keibuannya dia itu besar gitu ya. Untuk yang prianya itu keinginan dia untuk memberi kebutuhan kamunya itu lebih tinggi gitu ya. Kamu butuh apa, kamu butuh makan apa, ini aku, jadi dia akan coba untuk nge-provide apa yang dibutuhkan. Oke, ya, kita akan lebih jelaskan lagi ya. Aku pengen tahu ya energi hubunganmu seperti apa dengan dia untuk pile nomor 2. Oke, di sini ada Two of House ya. Kemudian di sini ada Libra. Halo Libra, mungkin kamu dealing sama yang bercerca ada Libranya, dan di sini ada Mars ya. Kamu juga bisa tadi dealing sama Taurus juga, Aries dan Scorpio ya. Oke, aku ngerasa untuk hubungan kalian ya, energi hubungannya kalian itu bener-bener balance ya, stabil satu sama lain. Aku ngerasa ada semacam usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan yang baik ya, biar hubungannya take and give-nya balance ya antara kalian. Dan ini adalah hubungan yang kalian coba untuk menjaga silaturahmi sama ini ya, menjaga hubungan sama ini untuk bisa membuat hubungan yang kuat, hubungan yang fondasinya cukup bisa jadi long term gitu, apapun itu. Jadi aku ngerasa tuh kayak lihat gimana entar aja, kalau ternyata kita cocok sebagai teman, hayu jadi teman gitu ya. Kalau enggak ya bisa dijadikan lebih juga, kita lihat dulu keadaannya seperti apa, baiknya seperti apa gitu. Yang jelas usaha-usaha untuk tetap menjaga hubungan baik-baik saja, take give-nya itu masih balance, itu benar-benar dilakuin sama dua-duanya, kamu dan dia. Oke? Aku ngerasanya seperti itu. Aku akan coba lebih jelaskan lagi ya. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat, dia yang mendekatimu dalam waktu dekat, dia yang mendekatimu dalam waktu dekat. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat ya. Aku ngerasa kebanyakan dari kalian dealingnya memang sama ini ya, sama Libra. Di sini ada Libra, tadi juga ada Libra aku ngerasain. Di sini ada Four of Pentacles. Kemudian di sini ada The Hierophant ya. Dan ada The Emperor. Jadi energi Libra, Taurus, Aries, Capricorn, Virgo, Taurus lagi. Jadi Taurus sama Libranya lagi benar-benar berasa ya, sama Ariesnya di sini. Oke, mungkin itu dealing dengan orang seperti itu ya kalian ya. Berchartnya di dalamnya nanti bisa dicek. Aku ngerasain di sini dia ini tipikal orang yang bisa dibilang tuh cukup jadi leader di tempatnya dia. Cukup jadi orang yang mempunyai status di masyarakat atau di komunitas dia atau di tempat kerjaannya dia itu juga cukup tinggi. Dia orang yang ibaratnya apa ya, kayak semacam dituakan atau jadi pemegang keputusan di suatu tempat dia bekerja atau di komunitasnya dia. Aku ngelihat orangnya sangat adil, sangat jujur. Dia tipikal orang yang benar-benar bisa menghargai apa yang dia punya. Dia orang yang cukup balance secara emosi ya, jadi dia nggak meledak-ledak orangnya, benar-benar terlihat sabar, tenang gitu. Kemudian dia orang yang pekerja keras, orang yang mempunyai apa nih sebutannya ya, kekuasaan atau otoritas yang
besar lingkupnya. Aku rasain seperti itu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat, file nomor 2. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat, file nomor 2. Oke. Orangnya bener-bener sangat jujur ya. Orangnya sangat sangat bisa dipercaya. Oke, di sini ada financial health. Kemudian ada good luck. Jadi dia orangnya udah ya, karena dia ada di status atau strata masyarakatnya juga tinggi, dia udah nggak usah ditanya lagi lah kalau soal tentang financial security-nya kayak gimana. Dia udah oke banget ya. Dia mungkin lebih dari cukup yang dia punya bahkan. Dia orang yang bener-bener aku ngerasanya ya, orang yang benar-benar tahu kalau dia punya kekuasaannya oke, tapi dia tidak menyalahgunakan itu. Jadi dia misalkan gajinya ya di angka berapa, dia nggak akan coba untuk ngelebihin gajinya dia karena dia punya kuasa yang lebih gitu. Jadi dia nggak akan ngelakuin korupsi yang kayak gitu-gitu, nggak akan. Dia bener-bener jujur dengan apa yang dia lakukan di komunitas tersebut atau di organisasi tersebut, dan dia juga percaya dengan apa yang dia coba untuk lakukan, dia apa yang dia coba untuk dia bekerja keras, hasilnya apa itu sama. Jadi apa yang dia coba usahakan dengan apa yang dia dapatkan, dia coba untuk tetap memastikan kalau itu balance. Nggak ada sesuatu hal yang akhirnya berlebih yang dia dapatkan juga. Dia nggak mau kalau itu ternyata bukan haknya dia. Dia bener-bener orang yang cukup strict soal itu. Kemudian aku ngelihat dia tipikal orang yang karena dia jujur, karena dia tahu ya hukum alam semesta juga seperti apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, dia akan coba untuk membina hubungan yang baik sama semua orang. Dan karena itu juga dia banyak mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya gitu. Jadi entah akhirnya dia jadi lebih dipercaya lagi untuk jadi secara struktur di masyarakatnya dia jadi lebih tinggi lagi, karena tadi ya dia punya prinsip yang sangat baik seperti itu. Jadi malahan ketika dia melakukan hal-hal yang berdasarkan rules ya, berdasarkan dengan ketentuan, dia orangnya malah mendapatkan rezeki yang lebih setelah itu. Jadi kayak orangnya cukup sederhana sih menurut aku. Sederhana, tapi dia cukup mempunyai prinsip yang dia sangat pegang gitu. Dan orang-orang ngelihat dia memang orang yang bisa diandalkan karena prinsipnya itu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini. Untuk file nomor 2, dia mendekatimu dalam waktu dekat. Dia mendekatimu dalam waktu dekat, file nomor 2. Oke. Di sini ada Saturday ya, search for joy, stay agile. Jadi di sini dia tipikal orang yang sangat tadi ya, membuat orang lain nyaman. Kalau dilihat dari warnanya sendiri, dia orang yang cukup fleksibel dan juga cukup fun lah ya untuk diajak ngomong. Dia bukan tipikal orang yang sangat kaku karena dia punya prinsip yang strict kayak tadi terus tiba-tiba dia jadi orang yang menyebalkan, dingin gitu. Enggak, aku ngelihat dia membina hubungan yang sangat baik dari semua lingkup masyarakat. Enggak memandang dia itu statusnya apa, terusnya akhirnya jadi congkak sama orang-orang di kalangan bawah gitu-gitu. Dia enggak. Dia orangnya bener-bener bisa bersikap baik kepada semua orang. Dia nggak milih-milih gitu. Kemudian di sini aku ngerasa dia akan mendekatimu bisa jadi 7 hari dari sekarang atau 7 minggu dari sekarang di hari Sabtu. Ada something di hari Sabtu. Mungkin nanti kamu akan malam mingguan sama dia ya. Oke, lanjut lagi ya.
dia mendekatimu dalam waktu dekat. Oke, di sini ada Scorpio. Oke ya, heal the wounds 8 weeks or 8 months ya. Jadi di sini kamu mungkin juga dealing sama yang berchartnya di Scorpio ya. Di sini ada Mars, di sini ada Scorpio lagi ya. Kemungkinan besar ada Scorpio-nya juga berarti ya, beberapa dari kalian. Aku ngelihat kamu akan didekati dengan orang yang udah banyak ya mengalami kepahitan cinta dalam hidupnya, kepahitan hidup, nggak cuma percintaan juga, dia udah ngerasain semuanya. Jadi kalau dibayangin pengalaman hidupnya dia udah banyak ya. Jadi mungkin nanti kamu bakal melihat ya dia ngedeketin kamu dalam waktu 8 minggu dari sekarang atau 8 bulan dari sekarang juga memungkinkan. Oke, jadi karena ini general reading ya. Jadinya apa ini ya, untuk beberapa dari kalian agak berbeda-beda gitu yang aku rasa. Nanti kamu lebih spesifik lagi nanti bisa request personal reading denganku. Oke, aku ngerasa kalian juga dealing sama Sagittarius juga. Jadi nanti selain 8 minggu mungkin ada 9 minggu dari sekarang aku ngerasa ini, atau 9 bulan dari sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Aku pengen tahu ya channel message-nya dia untukmu. Channel message-nya dia untukmu. Jadi kamu makin tahu orang ini siapa ya, siapa ya. Oke, di sini ada I want to feel that way again. Jadi kemungkinan besar dia udah pernah deketin kamu, terusnya nggak berlanjut lebih lagi, mungkin ada kerenggangan di hubungan kalian yang dia pengen coba untuk dekat lagi gitu ya, atau dia pengen merasakan apa yang udah pernah dia rasakan, jatuh cinta lagi gitu. Kemudian di sini ada I left when I saw you with someone. Oh, pantesan ya. Kalau dia Scorpio, apalagi, waduh, apalagi dia ada Taurusnya juga tadi. Waduh. Kalau kamu dealing sama Scorpio atau Taurus, terus dia yang lihat pas satu kamu lagi dekat sama dia, kamu juga dekat sama orang lain, posesifnya, ya, nggak karuan. Jadi dia pasti akan hengkang seketika gitu. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang tadi punya otoritas ya, punya ego yang besar juga ya. Dia kemungkinan besar nggak akan mau ada di tempat situ kalau dia ternyata punya saingan di waktu yang sama gitu. Kemudian kalau kalian dealing sama maskulin atau pria, egonya bakal main. Jadi ketika kamu lagi dekat sama dia dan ada yang deketin kamu juga dan kamu welcome, langsung dia ciao gitu ya. Yang namanya egonya maskulin tuh emang agak susah ya untuk di dealing, beda sama feminim, dimana kalau tiba-tiba tahu oh iya ada gitu ya, sedih-sedih, cemburu-cemburu iya, tapi akhirnya nggak bisa banyak berbuat gitu ya. Jadi mainnya nggak di ego tapi perasaan yang aku rasain. Oke. Aku ngerasa di sini memang ada timbul drama-drama percintaan ya antara kalian. Oke, aku akan ambil lagi channel message-nya. Udah. Di sini ada I'm afraid to contact you. Ya, yang tadi dia nggak tahu ketika nanti kontakan sama kamu bakal gimana gitu ya. Apakah kamu akan berubah, tetap welcome, atau malah lebih kacau daripada yang sebelumnya yang dia pernah rasakan. Dia ada rasa pertimbangan yang harus dilakukan, kegelisahan untuk mempertimbangkan dia menghubungi kamu atau tidak gitu yang aku rasain. Jadi ya namanya juga mau mendekati kamu lagi ya, dia harus melihat keadaan dulu gitu. Jadi hati-hati dengan orang ini ketika kamu lagi mau pengen dia juga ngedeket sama kamu. Coba untuk jangan terlalu banyak nge-share sosial media lah ya. Kalau kamu lagi dekat sama seseorang, kalau dia emang
pengen kamu undang kembali dalam kehidupan kamu dengan dia gitu, karena dia orangnya menurut aku juga cukup pemantau. Jadi kalau kamu punya sosial media terus kamu kelihatan lagi dekat sama seseorang, jauh lagi dia nggak mau ngedeket lagi dulu. Dia pastikan kalau kamu lagi nggak sama siapapun kayak gitu. Kemudian di sini I am grateful for the spiritual lesson. Jadi dia sendiri udah ngambil banyak pembelajaran dari hubungan kamu sama dia yang kemarin itulah ya, apapun dramanya. Dia sebenarnya sangat menikmati dengan keberadaan kamu di hidup dia, tapi keadaannya entah apapun drama-drama percintaan kalian sebelumnya ya, di saat dia udah pernah dekat sama kamu yang ngebuat dia jadi no gitu ya, aku hengkang dari sini gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya informasi tambahan biar kamu makin tahu orangnya siapa. Oke. Aku ngerasa kamu dealing sama orang yang sangat tadi ya, cinta keadilan, orangnya cukup charming ya. Kamu tadi dealing sama Libra juga. Ya, kalau Libra ya, kalau tebar-tebar pesona juga luar biasa, bersama dengan ada Aries juga. Jadi sebenarnya kalau dibilangin dia banyak fans orang ini gitu, tapi entah kenapa dia pengen ngedeketinnya kamu. Tampaknya kalau aku lihat di sini sih, tampaknya kamu bukan orang yang suka ngejar-ngejar dia, makanya dia juga tertarik sama energi kamu ya. Di sini ada past life ya, kemungkinan besar memang kalian masih ada hubungan dari masa lalu, di kehidupan masa lalu, atau memang kamu punya cerita di masa lalu bersama dengan dia yang kemarin itu yang bikin dia jadi jealous, yang tiba-tiba kamu terlihat seperti lagi dekat sama orang lain gitu ya. Kemudian di sini ada angka 11, mungkin angka yang signifikan untuk kamu ya, wisdom, psychic, dan channel. Jadi dia orang yang cukup bijak ya, dia mempunyai kayak semacam naluri yang bagus ya, intuisi yang bagus. Mungkin angka 11 ini juga angka yang sering kamu lihat ketika kamu dealing dengan orang ini ya, 11-11 kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada pertanda alam yang suka kamu lihat atau dia lihat juga. Aku ngelihat dia orang yang cukup bijak ya. Oke, lanjut. Di sini ada angka 12, mungkin angka yang signifikan untuk kamu juga. Creativity, spiritual journey ya, inner conflict. Jadi dia orangnya juga cukup indecisive ya, sulit untuk memutuskan sesuatu hal. Dia kebanyakan analisa sana sini, mungkin itu juga suka memakan waktu. Kemudian dia orang yang cukup kreatif, apalagi dengan caranya dia untuk datang ke kamu nantinya ya. Ya nggak tahu gitu, siapa tahu tiba-tiba dia datang dengan pembawaan agak humor gitu ya ke kamu gitu, yang tiba-tiba kamu dikirimin meme apa gitu ya yang bikin kamu ketawa, terus akhirnya kalian mulai bisa berkomunikasi ya. Hal-hal yang seperti itu juga bisa. Ada spiritual journey juga, ini tampaknya jadi pembelajaran buat dia juga ya, karena aku ngerasa di sini ada hal-hal yang terkait tentang trauma di hidupnya juga yang kamu pernah nge-trigger itu di kehidupan dia. Kemudian di sini ada muda ya. Muda di sini bisa jadi adalah berjiwa muda ya. Pembawaan kalian ketika berhubungan juga sebenarnya bikin debar-debar di hati gimana gitu ya. Entah itu umur kalian berapa, nggak ngefek gitu ya. Tapi ini memang rasanya itu kayak jatuh cinta ala-ala anak muda gitu ya. Oke, aku akan ambil lagi channel message-nya untuk kalian. Channel message-nya untuk kalian. File nomor 2. Oke. Aku ngerasa dia pengen banget dapat kesempatan baru ya. Kesempatan baru
dengan memulai kembali seperti yang dulu tuh asik nih, kita asik loh, kita tuh connect banget antara satu sama lain. Sebelum aku melihat kamu lagi dideketin orang lain, sebelum ada keadaan-keadaan yang enggak bikin aku jadi menjauh gitu ya. Kemudian di sini ada I overthink a lot about us. Jadi dia kepikiran terus tentang kamu. Itu yang aku rasain. Ini aku taruh mana ya? Sini aja. Nah, kemudian aku ngerasanya dia memang orangnya cukup banyak ini ya, pikiran. Kalau di sini ada Libra ya kan, ada Taurus, ada Scorpio. Luar biasa ya overthinkingnya. Kemudian ada apa nih, Virgo ya, ada di sini juga. Oke, udah kebayang gitu ya betapa ketakutan itu merajalela di kepalanya dia. Kemudian di sini ada forgive me, I have never felt this way before, I do not know how to act. Itu lagi. Jadi dia nggak tahu di keadaan yang seperti yang dia rasain itu baiknya dia kayak gimana gitu. Walaupun dia udah banyak pengalaman percintaan yang tadi aku udah bilang ya di hidupannya, tentang kamu itu berbeda. Jadi dia juga bingung harus bagaimana menanggapi ngelihat kamu lagi dekat sama orang lain mungkin, atau hal-hal keadaan kamu masing-masing seperti apa saat itu. Kemudian di sini ada I want us together. Jadi dia sendiri pengen kalau misalkan kembali lagi kamu sama dia seperti yang dulu, bareng-bareng lagi, dekat lagi gitu. Kemudian di sini ada I am battling my demons right now. Ngubungin kamu itu adalah perjuangan yang paling bikin dia jadi gitu ya di hidupnya. Jadi ada inner konflik yang terjadi dalam diri dia ketika mau menghubungi kamu, ngedeket atau enggak gitu. Dia mencoba untuk menghadapi dark side-nya dia yang mungkin bilang enggak usah, jangan deket-deket sama dia gitu. Kalau deket sama dia lagi nanti kamu bisa ngelihat dia deket juga sama orang lain, emang kamu mau dibanding-bandingin emang gitu-gitu kan. Banyak ya dark side di dalam diri kita ya yang suka kamu dengar gitu ya. Kadang aku juga suka kayak di saat keadaan kayak gini ego aku kena, tiba-tiba ada suara-suara gitu ya, entah itu dalam hati atau apa, jangan mau tuh, masa kamu mau dibanding-bandingin, kayak gitu-gitu. Coba kamu sadari di saat itu keluar senyum gitu ya, karena menyadari ternyata dark side aku lagi ngomong nih gitu. Ternyata ego aku lumayan ya gitu. Jadi nanti kamu kalau di keadaan-keadaan kayak gitu cobain lah ya, lebih aware lagi dengan apa yang ternyata pikiran-pikiran kamu itu dan ego kamu itu luar biasa di saat-saat keadaan seperti itu ya. Apalagi kalau kamu udah punya trauma gitu. Jadi dia sebenarnya berjuang ketika mendekati kamu, makanya waktunya mungkin agak panjang ya, karena dia udah terlalu banyak pikiran dan itu ada di proses yang panjang untuk bisa ngomong hai doang ke kamu atau coba untuk ngedeketin kamu. Dia mendapatkan keputusannya itu melalui proses yang sangat panjang. Oke, aku akan memberikan channel song ya untuk kamu ya, biar tahu, makin tahu orang ini. Oke. Aku ngerasa iya, kebanyakan dari kamu permasalahannya dia kayaknya ngeliat kamu lagi dekat sama orang lain. Dan dia ngerasa, kamu ternyata tipikalnya lebih ya, suka yang lebih ganteng, lebih cantik, yang lebih seksi, yang lebih sukses daripada aku ya gitu. Pokoknya sisi-sisi insecure dia di project ke kamu aja, padahal kamu nggak gitu gitu. Bisa jadi salah paham juga ya. Di sini ada lagu Lantas, Juicy Lucy ya. Kau yang paling tahu cara lemahkan hatiku, walau tak ada yang pasti yang kau beri hanya mimpi. Ya. Jadi tampaknya dia ngerasa kamu sebenarnya punya hubungan sama orang lain, tapi kamu malah komunikasinya banyaknya sama dia, kayak ngasih dia harapan padahal kamu nanti ujungnya sama yang lain kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya dia ngerasa kalau di lagunya itu ngerasa dia tuh udah nyaman sama kamu, tapi dia lupa kalau ternyata kamu bukan punya dia sebenarnya. Selama ini dia nyaman sama kamu tuh
bukan punya dia dan kamu ternyata nggak komit ke dia gitu. Apapun keadaan kamu ya, walaupun ternyata kamu nggak ada komitmen dengan siapapun, ketika dealing sama orang ini tampaknya dia ngerasanya seperti itu gitu, kayak ya yang kita lakuin sama ini, yang kita komunikasi, yang aku ngerasa klik sama kamu kayak cuma harapan-harapan kosong, cuma mimpi, cuma pikiran aku aja, bodohnya aku aja, kayak gitu-gitu yang aku rasain. Jadi kayak dia kayak banyak apa ya, mempunyai kata-kata yang kurang baik ke diri dia sendiri, cukup keras sama diri dia sendiri. Menurut aku dia tipikal orangnya ya. Kemudian di sini ada Through the Night IU. Ini bahasa Korea yang aku bahasa Indonesiain ya lagunya. Semua kata dalam hatiku, ku tak bisa mengeluarkan semuanya. Ini berarti aku mencintaimu. Jadi dia sendiri mempunyai perasaan ke kamu tuh nggak main-main. Dia ngerasa bahkan apa yang dia rasakan ini nggak bisa dia wakili dengan kata-kata. Apapun yang dia rasakan sangat besar banget buat kamu. Yang aku lihat ya kalau di lagunya Through the Night IU ini, itu benar-benar tuh rasa yang sangat tulus sayang sama kamu, dimana dia itu benar-benar mempunyai cinta yang sederhana untuk kamu tapi tulus, bukan main buat kamu gitu. Cinta yang tulus, sederhana tapi sangat besar buat kamu, dimana kamu dimanapun kamu berada lah, intinya kayak gitulah ya. Apapun keadaannya dia bakal terus sayang sama kamu, kayak gitu yang aku rasain. Ya so sweet ya. Habis dari sini kamu langsung baper ya. Jangan ya. Seenggaknya kamu tahu ketika dia akhirnya datang, ini ada proses yang panjang loh ya buat diri dia sendiri, jadi bye-bye sama orang ini ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ya cobain quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku ya biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oh ya, kasihan dianya. Dia sudah berusaha yang terbaik ya, ngomong hai aja ya. Pantesan panjang banget tuh, sampai 8 bulan, sampai 8 minggu, luar biasa sekali. Tapi ya apapun itu, mungkin itu akhirnya jadi perfect timingnya kalian juga gitu ya. Untuk selanjutnya ya terserah Anda gitu ya. Langsung jadi inget itu tadi, apa itu slogan iklan apa itu ya. Selanjutnya terserah Anda ya, katanya begitu. Oke. Kita akan lanjut lagi ya di sini. Untuk PAL nomor 3, siapa yang mendekatimu dalam waktu dekat? Hermit ya, retreat and recharge. Orang ini secara bentuk fisik ya, kalau dia itu pria, aku ngerasanya dia orang yang sebenarnya nggak terlalu klimis gitu ya. Aku ngelihatnya dia agak-agak cuek sama penampilannya. Aku ngerasanya dia orang yang tidak banyak ini ya, kayak semacam luxury di pakaiannya atau apapun. Dia simple aja orangnya, apa adanya. Kemungkinan besar juga ada beberapa dari mereka juga agak gondrong rambutnya. Kemudian beberapa di antara yang lain juga masih cepak lah ya, cepak tapi secara cutting segala macamnya itu agak messy. Kemudian aku ngelihat orangnya itu fokus di sini. Untuk bibirnya juga gak terlalu besar ya, jadi kecil. Kemudian hidungnya juga gak terlalu mancung, biasa aja. Kemudian dia punya alis yang agak bentuknya melengkung seperti ini, dari depan sampai belakang itu sama-sama tebal. Kemudian untuk matanya aku lihat agak kecil dan sayu, dan untuk jidatnya atau foreheadnya itu agak tinggi ya, seperti ini. Aku ngelihat untuk badannya cenderung kurus ya. Kemudian aku ngelihat orangnya bentuk proporsional badannya juga ada yang tinggi kurus, ada yang
sedang-sedang saja, bukan pendek sih, aku ngerasa sedang-sedang saja, mungkin sekitar 165 sampai 170-an gitu masih. Oke. Kemudian kalau ini wanita, aku ngelihat orangnya bibirnya imut ya. Bibirnya kecil, kemudian alisnya tebal, matanya kecil dan sayu, untuk jidatnya agak tinggi, bentuk mukanya agak oval, kemudian rambutnya panjang, kemudian dia orangnya kurus, dan aku ngelihat orangnya itu sangat sederhana tampilannya. Oke. Ya, aku ngelihat dia sendiri ini orang yang introvert, penyendiri, misterius, orangnya kayak sibuk dengan dunia dia sendiri ya. Jadi dia nggak mudah untuk membuat apa ini ya, ke distract sama orang lain. Dia benar-benar fokus sama tujuannya, orangnya sangat tenang, orangnya sangat private ya kehidupannya. Mungkin kamu nggak banyak tahu banyak hal tentang kehidupannya, orangnya benar-benar solitude gitu yang aku ngerasain ya. Kemudian Hermit ini aku tuh inget jadi sama Virgo, jadi kemungkinan besar mungkin birth chartnya ada Virgo ya di birth chartnya. Dan aku ngelihat dia ini tipikal orang yang sibuk dengan pikiran dia sendiri, kemudian orangnya apa adanya, orangnya gak neko-neko, walaupun dia orang yang berada segala macam, dia nggak suka hal-hal yang terkait tentang kemewahan kayak gitu-gitu. Dia nggak terlalu suka gitu, karena dia ngerasa hidup ya dijalani apa adanya aja, sederhana saja gitu. Apa yang dia butuh ya dia beli, kalau nggak butuh ya nggak usah dibeli. Jadi orangnya benar-benar nggak peduli tuh ada diskon berapa, ada yang baru apa ini iPhone keluaran terbaru yang kayak gitu-gitu, nggak terlalu ngefek buat dia. Dia cuma ngerasa kalau dia memang butuh dia akan beli, kalau enggak ya enggak gitu. Orangnya benar-benar sederhana sekali sih menurut aku ya, dan efektif dan efisien. Oke, aku akan ini ya, kita cari tahu dulu untuk energi hubungan kalian ya. Oke, di sini ada Aquarius. Halo Aquarius, mungkin kamu dealing juga sama Aquarius. Kemudian di sini ada North Node ya. Kemudian di sini ada First House, mungkin kamu juga dealing sama Aries ya. Oke. Energi hubunganmu di sini tampaknya sudah ada pergerakan nantinya nih ya. Pergerakan sesuai dengan takdirnya, idealnya seperti apa nantinya, yaitu akhirnya dia mendekati kamu. Tampaknya dia udah ngelihat udah perfect timing nih, waktunya gerak kayak gitu. Jadi energi hubungan kamu ini memang udah secara takdir, waduh langsung geluduk. Aku ngomong takdir langsung geluduk. Mungkin kedengaran nggak ya sama kalian di sini? Oke. Geluduknya panjang banget lagi. Jadi ini tampaknya memang udah takdir ya, sudah waktunya untuk bergerak mendekatimu. Dia pun akhirnya bergerak. Itu yang aku rasain. Pas banget ya, aku ngomong takdir langsung geluduk jeder gitu. Panjang lagi geluduk ya. Oke. Aku akan membahas ini ya, dia orangnya siapa nih, dia yang mendekatimu dalam waktu dekat ya. Dia yang mendekatimu dalam waktu dekat, file nomor 3. Oke, aku ngerasa untuk birth chartnya dia kayaknya memang lebih banyak ke ini ya, earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Di sini ada King of Pentacles, oke, ada Earth sign lagi tampaknya. Kemudian di sini ada Knight of Wands ya, energi fire sign ya. Oke. Ini aku tarik sini dulu aja. Oke. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Oh my god, ada King sama Queen. Pair, udah ini mah ya, emang dasarnya kalian takdirnya waktunya. Dia mendekatimu karena dia yakin kamu jodohnya. Udah fix ini. Pair loh, King Pentacles, Queen Pentacles, di tengah-tengahnya
tengahnya Knight of Wands. Di sini energi Aries juga first house juga besar. Jadi udah kebayang kan ya. Jadi aku ngerasa ini dia orang yang cukup apa ya kalau aku bilang ya. Walaupun dia terlihat kayak orang hemat ya di atas ya. Dia orangnya sebenarnya sangat royal kok. Kamu butuh apa dia akan berikan gitu. Selama itu bukan untuk tujuannya untuk foya-foya, untuk hidup yang berlebihan, dia baik-baik saja gitu. Dia provider gitu yang aku rasa. Oke, dia tipikal orang yang sangat dewasa, sudah mapan, sudah mempunyai karir yang oke, sudah tenang lah hidupnya sebenarnya ya. Dia sendiri mencari seseorang yang sefrekuensi sama dia, selevel sama dia, yang sama-sama juga udah settle, udah mempunyai karir yang bagus, finansial yang oke, sudah siap untuk berkeluarga. Dia mencari orang yang sama-sama mempunyai tingkat spiritualitas yang sama, kesadaran spiritualitas yang sama. Contohnya, dia udah siap nikah, dia butuh orang yang juga udah siap nikah, seperti itu. Kemudian dia tipikal orang yang tahu apa yang dia mau ya, dia tahu apa tujuan hidupnya, dia tahu orang yang dia tuju itu harus siapa. Dia bukan orang yang suka kesana kemari ngasihin harapan-harapan palsu ya, karena ketika dia sekali bergerak mendekati seseorang itu dia pasti serius untuk ke arah jenjang pernikahan atau ke area komitmen. Dia orangnya seperti itu. Oke, aku akan coba untuk menjelaskan lagi ya. Untuk pal nomor 3, dia mendekatimu dalam waktu dekat. Dia mendekatimu dalam waktu dekat. Oke. Dia benar-benar sangat menjaga healthy boundary sama orang lain ya. Benar-benar cuma orang-orang tertentu yang bisa masuk ke inner circle-nya dia. Jadi nggak banyak orang tahu tentang dia sebenarnya. Kehidupan kesehariannya gimana, dia lagi dekat sama siapa, boro-boro gitu ya. Dia sangat protect soalnya. Oke, di sini ada protection ya. Kemudian di sini ada courage ya. Jadi aku ngerasa dia orangnya benar-benar menjaga privacy dia ya. Private life-nya dia benar-benar cuma inner circle orang yang tahu di dalamnya, orang-orang terpilih yang dia percaya sekali. Kemudian dia orangnya benar-benar pembawaannya itu bikin orang lain tuh aman gitu di dekat dia. Kamu ketika bersama dengan dia juga akan merasakan aman. Rasa aman itu ketika kamu sudah masuk ke inner circle-nya dia. Kalau kamu belum masuk ke inner circle-nya dia, gak akan berasa tuh kalau misalkan dia sangat menjaga kamu gitu. Dia sangat bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di dalam inner circle-nya dia gitu. Pembawaannya sangat melindungi orang-orang di dalamnya. Aku ngelihat dia orang pemberani ya. Di sini energi Knight of Wands, sini courage, kelihatan apinya luar biasa sekali. Dia orang yang ketika tahu apa tujuannya, apa yang dia harus cari, dia benar-benar melesat ya. Walaupun kelihatannya dia kayak di sini apa itu ya kayak mager gitu ya, kayak nggak gerak-gerak gitu ya, tapi sekalinya dia berdiri melakukan segala sesuatu, dia akan melakukannya seefisien mungkin, setepat mungkin, strateginya bagus sekali, dia akhirnya sampai ke tujuan gitu. Dia akan melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mendapatkan apa yang dia mau sebenarnya. Jadi dia orangnya benar-benar nggak basa-basi sih menurut aku gitu ya, nggak banyak ngomong juga. Dia akan melakukan apa yang ingin dia lakukan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Jadi pergerakannya tuh kayak senyap gitu ya, seakan dia tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba udah banyak banget yang akhirnya dia dapetin. Terus orang bingung gitu, dia dapetin itu dari mana gitu. Ini tipikal orang yang orang lain tuh wondering, perasaan dia nggak ngapa-ngapain tapi kok dia bisa ya gitu, dia ngapain ya, apa orang itu dia yang ngejampe-jampein tuh orang, terus ya tiba-tiba dapetin gitu ya apa yang dia mau gitu ya. Orang wondering gimana caranya dia tiba-tiba bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, padahal dia sangat pejuang ya. Dia berjuang keras untuk mendapatkan segala sesuatu hal yang dia rasa itu emang haknya dia, miliknya dia, dan bisa dia dapatkan kayak gitu.
Aku ngerasanya dia orang yang sangat mengikuti apa nih ya, bawaan passionnya dia, apa yang dia ingin tuju. Kalau dia ngerasa kamu adalah jodohnya, kamu mau di kutub utara, kutub selatan, dia akan datang. Nggak akan ada banyak apa tuh ya sebutannya ya, alasan gitu lah ya. Ketika dia yakin kamu adalah jodohnya, melesat dia langsung mendapetin kamu. Entah itu akhirnya menghampiri kamu, atau ya dia tahu cara-cara strategi jitu untuk mendapatkan kamu. Oke. Itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut lagi. Untuk paung nomor 3, dia mendekatimu dalam waktu dekat. Oke, di sini ada angka 11 ya, mungkin angka yang signifikan juga untuk kamu. Listen to friends. 11 days or 11 weeks. Jadi dalam kurun waktu 11 hari ya dari kamu nonton ini, dia akan mendekati kamu, atau 11 minggu dari sekarang. Angka 11 ini angka yang signifikan, dan ini sebenarnya angkanya twin flame. Ya, bisa jadi itu twin flame kamu ya, atau angka 11 ini juga angka dimana kamu akan bertemu mungkin 11 April ini. Langsung siap-siap ya. Oke, aku ngerasa di sini ada angka 11. Angka 11 juga bisa jadi bulan November juga memungkinkan, tapi karena di sini ada kemungkinan lebih cepat ya, 11 hari dari sekarang atau 11 minggu dari sekarang, mungkin kamu bisa prepare, dia akan mendekati kamu ya. Oke, kemudian di sini ada Tuesday, ada Mars di sini ya. Start being creative, put down a marker. Jadi aku ngerasa nanti nih kalian di hari Selasa ada something yang akan dia lakukan. Aku ngerasa entah itu dia akan mendekatimu dengan cara-cara kreatif yang lain. Mungkin dia membuat puisi, mungkin dia membuat lagu, mungkin dia akan menghampirimu dengan rasa-rasa humornya dia gitu ya. Tapi aku ngerasa ada sesuatu hal yang dia buat untuk kamu, dan itu akan diberikan di hari Selasa, atau cara-cara untuk mendekati kamu cukup kreatif. Oke, karena di sini ada apa ya, energi-energi dari Mars sendiri gitu ya, aku ngerasanya. Dan di sini ada energi 11, dimana ini memang kayak apa ya, it's meant to be ya, nggak ada yang bisa ngalangin kalau udah itu memang sudah takdirnya gitu. Dan aku ngerasa memang nanti di hari yang ke-12-nya kamu bakal menyadari, oh ini toh ya, kamu lagi deketin aku ya gitu ya. Oh kayaknya kali ini perjalanan hubungan kamu dengan dia akan baik-baik saja kayak gitu ya. Jadi ini kayak apa ya, seperti yang tadi aku omongin dari awal ya, aku sebut dari awal, ini hubungan yang udah lama iya, ada yang baru iya, karena sebenarnya lamanya mungkin lama dia ngamatin kamu, lama kenal kamunya, tapi pendekatannya baru sekarang. Jadi ya agak-agak tipis-tipis lah ya antara orang baru dan orang lamanya itu. Oke? Karena ya kalau misalkan dia baru memperkenalkan diri atau baru mendekati kamu secara romansnya sekarang, ya bisa dibilang orang baru juga. Oke, lanjut. Aku akan coba untuk channel message-nya biar ketahuan lagi ya, ini orangnya siapa ya. Oke. Di sini ada I wish I could share my good news with you. Tampaknya ada sesuatu hal yang dia dapatkan mungkin ya. Mungkin dia lagi membuka bisnis gitu ya, atau dia mendapatkan prestasi apa, atau dia akhirnya offering their love to you. Itu salah satu good news juga, yang intinya dia mau ngasih tahu, tampaknya kamu jodohku gitu ya, mau nggak kamu jadi pacar aku gitu ya. Atau mau nggak kamu komitmen sama aku pengen mencari pendamping yang serius nih untuk pernikahan. Langsung kan berdebar-debar hatimu ya. Oke, di sini ada I'm starting to understand our connection. Jadi setelah dia semedi lama sekali pas banget ya, setelah dia semedi lama sekali dan dia melihat ternyata kamu memang jodoh yang diberikan Tuhan kepadanya, di situ dia
dalam waktu yang lama cukup mengerti, ternyata kamu orangnya yang aku sama ini tunggu ya, sampai aku jadi gondrong begini ya, sampai aku jadi kurus begini, sekian lama aku menunggumu dan ternyata kamu orang yang aku tunggu. Nah disitulah dia baru menyadari ya, makanya dia ngedeketin kamu lagi gitu. Kemudian channel message-nya lagi, it's time for me to heal now. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya masih ada kayak semacam perjalanan dia healing ya, ketika dia mengenal kamu, ketika dia juga mencoba mempercayakan koneksinya bersama dengan kamu, koneksi hubungannya bersama dengan kamu. Jadi ini adalah proses dimana ya dia bergerak cepat sekarang mendekati kamu, itu bukan tiba-tiba, tapi itu ada proses dimana dia harus ngelewatin proses healing itu semuanya gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba dia langsung mendapat ilham kamu ada jodohnya langsung dia melesat ke kamu, itu enggak gitu. Ada hal yang sebenarnya sudah diproses sebelumnya ya, tentang apa yang terjadi di hidupnya, tentang pengamatannya dia tentang kamu juga sama ini kayak gitu. Kemudian di sini ada I wonder if you are happy without me. Jadi tampaknya dia ada semacam ini ya, kayak semacam testing ke kamu gitu. Ketika kamu nggak ada dia, ketika dia nggak ada komunikasi sama kamu, ketika kamu sendirian, apa yang kamu rasain gitu. Jadi tampaknya dia orang yang nggak suka kalau pasangannya terlalu attach sama dia. Dia pengen tahu kamu sebenarnya bareng sama aku, tertarik sama aku, kamu butuh apa dari aku? Butuh kekayaan aku, butuh status dari aku. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah setelah dia ngeliat kamu ternyata orang yang baik-baik aja, ketika nggak ada dia juga sebenarnya baik-baik aja, kamu stabil-stabil aja, kamu sebenarnya memang mencari orang yang sepadan sama kamu, yang memang sama-sama ingin membangun masa depan bersama, yang nggak terlalu attach sama dia. Disitulah dia baru ini yang aku cari, ini yang aku maksud. Aku nggak butuh orang yang lagi butuh happy makanya nyari pacar, lagi butuh duit makanya butuh pacar yang butuh bahagia, butuh status, pengen ada orang yang nikahin dia secepatnya gitu kan, biar orang-orang ngelihatnya dia itu nggak ketinggalan sama orang-orang kebanyakan, dimana mungkin udah waktunya umur untuk menikah, yang ngelihat teman-teman udah pada punya anak jadi pengen punya anak, terserah deh bapaknya siapapun yang mau nikahin aku, nggak yang kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kamu benar-benar dipantau juga, dilihat sama dia. Oh jangan, apakah kamu mencari seseorang gara-gara kamu lonely aja gitu, gara-gara kamu nggak sanggup hidup sendiri makanya kamu nyari pasangan kan, kenapa kamu butuh aku? Nah yang kayak gitu-gitu dia pengen tahu sebenarnya kamu cari itu orang yang seperti apa untuk melengkapi kamu, atau kamu memang sangat butuh karena kamu nggak bisa hidup tanpa pasangan, seperti itu ya. Oke, jadi ada masa-masa dia memang sengaja pengen tahu lebih dulu tentang kamu, pengen lihat sejauh mana kamu itu memiliki pemahaman yang baik tentang pernikahan ya. Oke, aku akan memberikan informasi tambahan untuk file nomor 3. Oke, langsung banyak banget keluarnya. Gak apa-apa deh, aku ambil deh. Aku ngerasa kamu memang dealing sama orang yang benar-benar mandiri ya. Orangnya mandiri, orangnya udah biasa, bahkan dari kecil dia kemungkinan besar udah sendiri, entah orang tuanya sudah tidak ada atau memang dia kayak dititipkan di kakeknya, neneknya, tantenya. Jadi dia ngerasa memang nggak ada apa ya, tempat dimana dia ngerasa aman, dan dia hanya bisa mengandalkan diri dia sendiri gitu. Dan aku ngelihat dia ini tipikal orang yang kalau dia pria ya, maskulin banget, sampai susah untuk mengekspresikan perasaannya dia. Dia ngerasa di saat mengekspresikan perasaan juga salah satu bentuk kelemahan
gitu ya. Bahkan dia juga sulit untuk mengekspresikan perasaannya sendiri sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang bikin dia jadi sulit ya untuk mengungkapkannya apa yang dia rasa ke kamu. Oke, di sini ada bulan November, di sini ada angka 11 di bulan November, ada something di bulan November. Entah November ini atau apapun yang terjadi di antara kalian di November itu ada. Ya. Kemudian di sini ada 10 ya, completion unity skill. Jadi aku ngerasa orang yang kamu dealing ini memang orang yang udah punya banyak hal, dia skill ada, prestasi ada, semuanya dia udah oke. Tinggal dia memang ibaratnya ke kamu ini kayak semacam melengkapi hidupnya gitu. Untuk kehidupan dia ngerasa ini terfulfill ketika ada seseorang yang memang melengkapiku, yaitu kamu gitu. Kemudian di sini ada insecure ya. Tampaknya di sini dia juga harus dealing dengan diri dia sendiri ya ketika menyangkut sama kamu. Ada sesuatu hal di diri kamu yang nge-trigger masa lalu dia, tentang keadaan dia sekarang kayak gitu. Apakah yang dia punya cukup juga untuk kamu? Apakah kamu ini selevel sama dia? Jangan-jangan kamu memang lebih bahkan daripada dia? Apakah dia pantas buat kamu? Jadi banyak hal yang dia harus lewati. Yang tadi ya, dia ada semacam proses healing yang dia harus lewati ketika dia kenal sama kamu. Kemudian di sini ada soulmate ya, kelihatan ya. Kan udah ku bilang ada pair di sini. Ini memang jodoh. Kalian memang berjodoh bersama dan dia mendapatkan pertanda itu dari alam semesta. Kemudian di sini ada angka 21 ya. Fulfillment, desire, victory, success. Dia orang yang sukses ya. Dia juga ingin membuat harapannya dia tentang kamu, tentang menemukan jodoh itu terfulfill ya. Akhirnya jadi kenyataan. Dia ingin mendapatkan rasa lengkap di hidupnya ketika dia akhirnya bersama dengan kamu juga. Karena di sini lihat ya, completion, di sini ada fulfillment, desire. Jadi kamu memang benar-benar ya harapan di hatinya, harapan hatinya yang dia ingin fulfill kayak gitu. Tanpa dia akhirnya ke kamu, ngebuat dia jadi kayak apalah arti hidup aku ini sekarang, kayak nggak ada terlalu banyak yang bisa aku rasakan lagi karena aku udah punya semuanya, tapi kok kayak masih ngerasa kurang, masih ada yang ngerasa masih bolong di hati, apa ini rasa ini gitu ya. Dia masih bingung saat itu, dan yang dia makin rasakan yaitu akan terfulfill bila bersama dengan kamu gitu ya. Mungkin dia juga mengharapkan, karena dia husband material, dia juga mengharapkan adanya punya keluarga, punya pasangan, punya anak-anak ya, yang tentunya dia pasti bakal picky banget soal mencari pasangan, ibu dari anak-anaknya, bapak dari anak-anaknya. Tentunya nggak bisa main-main ya, karena dia akan nge-share knowledge, habits, kemudian bagaimana akhirnya nanti bisa mendidik anak-anaknya seperti apa, nilai-nilai kehidupan apa yang bisa akhirnya dia berikan kepada anak-anaknya dan juga ke keluarganya, seperti itu. Jadi dia pasti udah punya gambaran lah ya seperti apa. Mungkin di sini angka 21 juga angka yang signifikan untuk kamu, ulang tahun dia, ulang tahun kamu ya, atau ada sesuatu hal yang terjadi di tanggal 21. Oke. Ya. Channel message-nya aku ambil dulu ya. Oke. Sebenarnya dia udah pernah ya pakai logika untuk nggak mau ngerasain apa yang dia rasain tentang kamu. Udah pernah dia kayak coba ingkari rasa duil ya. Dia udah pernah, tapi ternyata nggak ngefek ya buat dia. Perlu masih dia harus hadapi tentang kamu. Dia nggak bisa ngehindar perasaan yang dia rasain tentang kamu, itu nggak bisa dia hindari lagi, kayak gitu rasanya. Makanya dia ngedeketin kamu. I love you but I love my work too ya. Jadi tampaknya itu juga salah satu
apa ya, hambatan di hubungan kamu sama dia gitu ya, ketika dia terlalu fokus sama kerjaan dia, atau ternyata term and condition kerjaan dia nggak bisa kalau punya pasangan dulu. Kemudian di sini ada I am hurt, give me time. Yang tadi dia masih ada proses healing yang bikin dia harus ya dealing dengan diri dia dulu lah sendiri ya. Makanya itu dia masih butuh tuh 11 hari dari sekarang deketin kamu, atau 11 minggu dari sekarang dia harus ngedeketin kamu. Jadi butuh proses yang lumayan ya, dia masih butuh me time nya dia sendiri. Kelihatan kan ya, masih semedi dia. Oke, kemudian di sini ada tell you how they feel. Dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia rasa ke kamu. Yang seperti aku bilang tadi, memang dia seperti itu, terbiasa dari kecil, sulit mengungkapkan ekspresinya gitu ya. Kalau kamu bisa bahasa kalbu ya, telepati, mungkin itu akan membantu. Aduh ya kan. Kemudian di sini ada I saw myself in you the first second I lay eyes on you. Jadi pertama kali dia ngeliat kamu, dia langsung ngerasa aduh gitu ya, kok dia mirip ya sama gua gitu, atau ada sesuatu hal di diri kamu yang familiar buat dia, yang dia rasa mirip siapa, taunya mirip dia. Gitu ya. Mirip siapa gitu ya, taunya mirip sama dia. Entah mata kamu, entah ya ada sesuatu hal di diri kamu yang ngebuat dia jadi nggak bisa lupain kamu tentunya. Karena semakin dia mencintai diri dia sendiri, tahu diri dia sendiri, semakin dia bisa mengenali jodohnya tentunya. Yang dia lihat di diri dia itu ada di dalam diri kamu tentunya ya. Kalau kamu memang jodohnya, itu yang terjadi. Makanya aku selalu menyarankan, kamu mau ketemu jodoh kamu, sayangi diri kamu dulu gitu. Kenali diri kamu dulu gitu. Kenapa tiba-tiba ada orang yang bilang, kamu adalah cintaku, kamu adalah jodohku, tiba-tiba 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, bahkan setahun kemudian dia juga bilang hal yang sama gitu ke orang lain. Karena memang jati diri dia sendiri saat dia mengungkapkan itu berubah ketika akhirnya dia menemukan jati diri dia yang lebih lagi di tahun berikutnya. Jadi tampaknya di setiap perubahan itu dia akan orang akan tertarik dengan reflection dari diri dia sendiri gitu ya. Jadi kayak ketika dia memastikan di setiap waktu, setiap tahun, di setiap perubahan diri dia, ternyata itu dia ngelihatnya adalah kamu, dia makin yakin kalau kamu adalah jodoh dia gitu. Karena ternyata bukan berdasarkan tadi term and condition, ketika setiap dia berubah dia akhirnya tertarik sama siapa, beda gitu ya. Bulan ini dia tertarik sama siapa, bulan depan dia tertarik sama siapa, bulan berikutnya, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, dia pastiin ini bukan rasa-rasa sesaat yang tadi, tapi ini memang rasa yang benar-benar dia yakini kalau kamu adalah jodoh dia. Oke, aku akan memberikan channel song ya buat kalian ya. Channel song. Ini kayaknya kosong ini. Wah, channel songnya ini kosong. Tampaknya dia benar-benar sangat ini ya, privasi banget. Tentang kamu, tentang perasaannya dia, luar biasa. Oke. Di sini ada bukan pacarmu bibus ya. Salahkah bila ku cemburu saat kau dengannya? Salahkah bila aku mau jadi pacarmu? Tampaknya dia merasa kamu memang udah punya orang lain ya, punya seseorang, dan dia ngerasa cemburu ya ketika kamu bersama dengan orang tersebut gitu ya, dan dia ingin bersama dengan kamu apapun kondisi kamu. Mungkin dia memang berasumsi padahal kamu juga nggak bersama siapapun gitu ya. Jadi ada hal-hal yang aku rasa tadi ada masa-masa dia harus healing segala macam, mungkin karena dia orangnya mudah sekali sangat posesif, protect dengan seseorang padahal baru dekat, karena sih ada protection ya. Yang tadi aku bilang, ketika dia ngerasa kamu bukan orang yang bisa dia percaya dan dia ngerasa aman, kamu langsung dipinggirin dulu gitu. Dia langsung
menarik diri dia sendiri ke guanya lagi gitu intinya. Karena di sini ada Mars, di sini ada Aries juga, aku ngerasa ada November juga. Kamu kalau dealing sama Aries atau Scorpio dan ini energinya sangat ngeprotek banget, dia orangnya bener-bener kalau bisa kalau cemburu ya di masa lalunya mungkin ya, itu bisa membabi buta. Dia benar-benar menuntut kesetiaan dari pasangannya. Dia sangat butuh kalau dunia dia hanya dia dan pasangannya, itu intinya. Nggak boleh ada orang ketiga, sama sekali nggak boleh kayak gitu. Jadi dia sebenarnya lumayan menuntut dirinya sendiri sangat besar, apalagi ke orang lain. Jadi proses healing inilah yang dia perlu jalani ya, untuk nggak terlalu ekstrim gitu ya, nggak terlalu mudah untuk cemburu atau sangat mudah tersakiti karena melihat kamu. Bahkan mungkin kamu baru jalan sama temen mungkin ya, tapi dia ngeliatnya asumsi kamu udah sama orang lain kayak gitu, dia nggak setia sama aku. Wah, udah bisa membabi buta. Yang aku ngeliat dia orangnya cukup protektif soalnya ya, agak-agak posesif gitu. Kemudian di sini ada terdiam, Malik and the Essential. Mataku terus tertuju padamu ya, saat kulihat dirimu tersenyum, ingin aku menyapa namun aku terdiam tak kulakukan. Ya, yang tadi aku bilang, dia kebanyakan diem-diemnya ya. Mungkin dia ya ini tipikal orang yang cinta diam-diam, rindu diam-diam ya. Orang-orang yang sulit untuk mengekspresikan bentuk cintanya, sulit untuk mengungkapkan perasaannya dia, dan dia punya passion yang besar sekali sama kamu tapi tidak terungkapkan. Dan ketika dia melihat kamu, dia mungkin lebih banyak terpaku daripada ngomong sama kamu. Ngomong nyapa aja ke kamu sulit gitu ya. Jadi dia lebih banyak di pikiran dan di perasaan dia sendiri gitu. Jadi ketika dia yakin sama kamu aman, dia sebenarnya gerakannya cepet banget gitu. Dia akan benar-benar melakukan something ke kamu. Dia akan coba untuk memperjuangkan cintanya ke kamu. Tapi kalau dia ngerasa kamu nggak aman, yang tadi ya, ada kayak proses healing di dalam dirinya itu belum selesai, dia akan mencoba untuk ngeprotek diri dia sendiri dari rasa sakit, kemungkinan rasa sakit yang bisa timbul ketika harapan dia nggak jadi kenyataan, ketika kamu nggak sesuai dengan harapannya dia, ketika dia ngerasa belum pasti dengan perasaan dia sendiri sama kamu, yang kayak gitu-gitu. Jadi dia orangnya nggak mau gerasak gerusuk tentunya ya, aku ngerasanya. Jadi aku rasa memang proses ini udah terlalu lama ya menurut aku ya. Jadi good news buat kamu, akhirnya dia deketin kamu. Sepertinya kalian perlu tumpengan ketika nanti dia datang ke kamu. Tumpengan ya, akhirnya datang gitu. Kalau perlu ya, nanti kamu sediain ketika dia datang red carpet sama tanjidor gitu ya, petasan Cina juga boleh. Habisnya lama banget ya ampun, ini udah keburu lumutan itu gua ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.